Halo, saya Amrullah. Saya adalah pemateri pertama yang akan membawakan materi tentang CPU. Apa sih CPU itu? CPU adalah Central Processing Unit atau otaknya komputer. Semua perintah yang kamu kasih ke komputer, mulai dari mengetik, buka aplikasi, sampai dengan main game, diproses di CPU. Kalau komputer itu manusia, CPU itu adalah otak, RAM itu ingatan jangka pendek, sementara hard disk atau SSD gudang penyimpanan. Fungsi utama CPU. CPU punya tugas utama. Yang pertama, menerima perintah. Misalnya, kamu klik open di aplikasi. Yang kedua, mengelola perintah. CPU mikir, oh, ini disuruh buka aplikasi. Dan yang ketiga atau terakhir, mengirim hasil. Aplikasi pun kebuka di layar. Semua proses ini terjadi super cepat, hitungan mikrodetik. Bagian-bagian penting di CPU. CPU punya 3 bagian utama. Yang pertama, ALU atau Arithmetic Logic Unit, bagian yang menghitung dan memikir logika, hitung angka, bandingin data, nentuin benar atau salah. Yang kedua, Control Unit, bagian yang mengatur lalu lintas, ngasih tahu data mana kemana, kapan diproses, dan urutannya. Dan yang ketiga adalah Register, tempat menyimpan data sementara yang lagi dipakai di CPU. Kecil, tapi super cepat. Kenapa CPU itu penting? Tanpa CPU, komputer nggak bisa jalan, program nggak bisa dibuka, laptop cuma jadi pajangan. Semakin bagus CPU, biasanya komputer semakin cepat, multitasking makin lancar, dan kerja serta gaming makin enak. Kesimpulan singkat, CPU adalah pusat kendali dan otak komputer. Dia yang bikin komputer bisa mikir, menghitung, dan nurutin perintah kita. Selanjutnya, saya berikan kepada pemateri berikutnya. Perkenalkan, nama saya Marsha Marzelia dengan NIM 225150004. Di sini saya akan menjelaskan apa itu memori. Memori komputer adalah komponen pada komputer yang berfungsi untuk menyimpan data, instruksi, dan program yang sedang digunakan atau akan diproses oleh komputer. Memori memungkinkan komputer bekerja dengan cepat karena data yang disimpan di dalamnya dapat diakses langsung oleh proses atau CPU. Tanpa memori, komputer tidak dapat menjalankan program maupun mengolah informasi. Secara umum, memori komputer dibedakan menjadi 2 jenis utama, yaitu memori utama atau primary memory dan memori sekunder atau secondary memory. Memori utama seperti RAM atau random access memory digunakan untuk menyimpan data sementara saat komputer sedang aktif dan akan hilang ketika komputer dimatikan. Sedangkan ROM atau read-only memory menyimpan instruksi dasar yang bersifat permanen. Sementara itu, memori sekunder seperti hard disk, SSD, dan flash disk berfungsi untuk menyimpan data secara permanen dalam jangka panjang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farisman Syapta Ruhyat. Saya akan menjelaskan tentang GPU atau Graphics Processing Unit adalah sirkuit elektronik khusus yang dirancang untuk mempercepat pemrosesan gambar, video, dan grafis komputer secara cepat. Dengan ribuan inti kecil yang bekerja secara paralel, GPU mampu menangani tugas komputasi berat seperti reading grafis, machine learning, dan kecerdasan buatan AI. Dan kemampuan memproses data dalam jumlah besar secara bersamaan, GPU telah menjadi komponen krusial dalam komputer modern, ponsel, dan pusat data. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afdal Effendi dengan NIM 2251517. Motherboard adalah papan sirkuit utama pada komputer yang berfungsi sebagai tempat menghubungkan dan mengatur kerja semua komponen komputer seperti CPU, RAM, hard disk, kartu grafis, dan perangkat lainnya. Tanpa motherboard, komponen komputer tidak bisa saling berkomunikasi. Cara kerja motherboard adalah sebagai penghubung dan mengatur jalannya data antar komponen. Alurnya sederhana. CPU dipasang di motherboard.
Motherboard menyediakan soket agar CPU bisa bekerja. Data lewat alur bus. Motherboard memiliki jalur data bus yang menghubungkan CPU, RAM, dan perangkat lainnya. Input-output berjalan. Saat kamu mengetik, klik mouse, atau membuka aplikasi, motherboard membantu mengirim dan menerima data ke CPU. Bagian penting di dalam motherboard. Yang pertama itu ada soket CPU, tempat memasang prosesor, slot RAM, tempat memasang memori, MIMSTEP, mengatur komunikasi data, slot PCIe untuk VGA atau kartu tambahan, port output input, USB, HDMI, LAN, dan lain-lain. Perkenalkan, nama saya Yahya Amandali, NIM 225018. Baik, jadi pada kesempatan ini saya akan membahas tentang bilangan biner. Jadi bilangan biner itu adalah sistem bilangan berbasis 2 yang hanya menggunakan angka 0 dan 1. Dalam dunia teknologi informasi, bilangan biner menjadi bahasa dasar dalam komputer karena seluruh perangkat digital bekerja berdasarkan dua kondisi logika, yaitu on dan off yang berasal dari sinyal listrik. Seluruh data dalam komputer seperti teks, angka, gambar, audio, dan video dikonversi ke dalam bentuk bilangan biner agar dapat disimpan, diproses, dan dikirimkan. Proses pengolahan data dilakukan oleh CPU, khususnya pada arithmetic logic unit yang menjalankan operasi aritmatika dan logika menggunakan bilangan biner serta gerbang logika sebagai dasar sistem komputasi. Bilangan biner juga berperan penting dalam sistem penyimpanan data seperti RAM, hard disk, dan SSD. Komunikasi jaringan melalui pengiriman data digital serta keamanan informasi seperti enkripsi dan kriptografi. Dengan sifatnya yang sederhana, efisien, dan stabil terhadap gangguan-gangguan, bilangan biner menjadi fondasi utama dalam perkembangan teknologi informasi modern dan mendukung hampir seluruh aktivitas digital saat ini.